Konatan ya, judulnya tadi Fly Me to the Moon from Frank Sinatra ya. Oke, ini kita kedatangan gitaris legendaris ini ya. Itu legendaris ya hitungannya ya. Oke, langsung kenalan ya. Konatan mungkin boleh kenalan langsung, perkenalkan diri, dari asalnya mana ini? Dari Surabaya, lahirnya di kota kecil, lahirnya di kota Bojonegoro ya. Besarnya banyak di Surabaya. Oke, besar banyak Surabaya di Jawa Timur ya. Konatan ini ya, gitaris. Ini genrenya apa nih kebanyakan ini? Genrenya apa ya? Suka ya lagu-lagu yang slow,
lagu cepet rock suka. Rock suka ya. Iya. Kalau orang suka yang menyukai aja sih. Iya, iya. Suka pop jazz suka funk, Latin suka semua gitu. yang nggak bisa apa? Yang nggak bisa ya? Yang banyak yang nggak bisa. Oh, banyak juga masuk aja ya. Saya pikir semua udah masuk ya. Iya nggak bisa ya. Oke, banyak oke. yang mesti dipelajari kan. Masih banyak dipelajari ya. Kita mau belajar apa ini? Mainnya metal banget. Jadi distorsinya, wah, pokoknya performance seorang rocker ya Konatan ini. Gitu saya lihat dia main jazz, wah, ketipu, sangat tertipu ya. Benar-benar jazz yang bukan jazz standar lagi, ini udah jazz orang gila gitu ya. Karena saya juga suka jazz juga ya. Ini unik nih, langka banget ini ya, langka banget. Oke, jadi langsung aja saya tanya ya Pak ya. Iya. Mulai belajar gitarnya dari kapan sih? SMP ya, cuman SMP. waktu kursus yang serius ya setelah SMA. Oke, itu kursus sekolah musik atau otodidak atau gimana? Kursus Ya. Kursus sama guru-guru yang ada di Surabaya sih. Oke, privat gitu ya? Atau ke sekolah musik? Ada di ini apa namanya? Sekolah musik Surabaya. Ada di salah satu sekolah musik Surabaya, cuman jatuhnya bukan sekolah tapi ini apa? Les-lesan ya? Private sekolah musik sih. Itu tahun berapa kok? Tahunnya apa ya? Sekitar 2002 kalau nggak salah. 2002 ya, itu Iya. mulai belajar ya? Iya, Mulai belajar. 2002, 2003 lah kurang lebih. Oke, jadi ini kan banyak nih pertanyaan dari teman-teman nih di YouTube nih. Itu belajarnya gimana sih? Terus apa sih yang dipelajari? Nah, terus yang paling penting tuh, yang paling efektif tuh latihan tuh gimana sih? Latihan yang efektif? Ya kalau pemula paling gitar ya kunci Gitu ya. sebenarnya kan main musik gak usah yang ribet kan. Ya. Main musik sebenarnya misalkan bisa 3 kunci aja. Saya dulu belajar ini apa? Lagu pertama kali waktu belajar gitar tuh naik ke puncak gunung. Oke. Naik. Cuman fals ya. Tiga kunci aja sih, kunci G, terus kunci C sama kunci D itu udah bisa nyanyi kan? Iya. Gitu. Oke. Cuman 3/4, terus dari G tadi gitu malah lagu-lagu yang gampang-gampang nggak usah. Biasa banget ya. Iya. Kalau udah main kunci sama ritmenya basic kepegang udah sebenarnya bisa main. Oke. Cuman Jadi nggak- belajar ya, tetap. Iya. Nah, kalau sehari latihan berapa jam sih? Bukan hitungan jam sih. Intinya yang jelas sampai kita kalau udah ngerasa capek ya taruh aja. Sampai capek, sebelum capek enggak ini ya? Dulu. Sekarang Iya, kan iya. udah ada kegiatan lain kan kita. Tapi tetap Tiap hari ada? ya harus tetap latihan kan sampai usia tua pun ya tetap harus. Iya. Langsung aja mungkin basicnya blues kali. Banyak orang-orang yang suka blues. Kira-kira blues tuh mulainya gimana sih? Kalau mau belajar blues? Kalau blues paling kita bisa pakai dominan 7. Misalkan Dominan contoh 7. yang paling sederhana ya, misal di A paling gampang ya A7. Oke. Itu udah basic yang paling basic itu sebenarnya. Dominan Nah, tujuh. nah, ya selalu biasanya punya ciri-ciri kayak circle-nya 12 bar blues. Oke. Rata-rata yang paling dasar ya running chord-nya 1, 4 sama 5. 1, 4, 5 ya. Ya, kalau misalkan di A yang paling gampang ya misalkan dari A7. A7. Itu kan sederhananya kan chord-nya nggak ada yang ribet. Ya, A7. Paling Empatnya. untuk 4-nya kita bisa ke D7. D7. Oke. 5-nya. Ya,
Terus limanya Limanya selalu ke 7. 7 juga. Jadi, Oke. Cuman rahasianya cuma 3 chord ya. 3 kunci ya. 1, 4 sama 5. Cuma itu aja sih. Untuk blues ya. Iya. Nah, untuk melodinya. Nah, melodi yang paling sederhananya blues itu sebenarnya bisa dipakai, kita bisa pakai pentatonis minor. Pentatonis minor. Atau ya Gimana? nada blues tuh yang paling gampang 1 gitu kan. Ya. Seperti kalau blues yang saya pakai ya. Ini biasanya tradisional blues tuh 1 terus 2 crash bisa. Oke. 4 4,5 5 6,5 1 udah kayaknya. Oke. Nah, Itu dibolak-balik aja ya. jadi cuma gitu aja. Jadi Oke. tapi mendingan dinyanyikan aja kan. Oke. Udah gitu doang. Basic bisa seperti basic Basic. itu, tapi sebenarnya orang-orang sih kalau zaman blues sekarang banyak berkembang, ada tambahan chordnya yang lain-lain kayak 6 model blues itu Oh, 6 ada yang juga lagi kan? udah campur. Kalau tradisional Tradisional rata-rata kurang lebihnya seperti itu. 145 ya. Iya, kan yang paling dasar sederhana lah mainnya man. Iya. Ritmenya cuman yang paling dasar, yang paling gampang gitu Pak Jeli. Oke. Blues ya. Nah, gitu aja. Yang paling dasar. Kopi Torabika ya. Udah. Kalau jazz apa sih kalau orang jazz basic Nah, jazz orang mau belajar jazz gimana? sebenarnya jazz itu sama kayak punya kayak chord blues. Jadi sebenarnya kalau saya dulu pernah belajar dari seorang guru, mas sederhananya paling gampang dari akord. Akordnya ya misalkan ada lagu nuansanya misalkan dari minor biasa kita jadi minor 9, minor 11, misalkan D minor, misalkan C-nya kan seperti ini. Kalau populer kan Ya, C mayor ya. ya Kalau jazz bisa kita upgrade chordnya jadi mayor 7. mayor 7, C Jadi mayor 7. seperti kayak gini. Ini dan nuansanya udah berubah, bukan Oke. nuansa yang ada nuansa Jazzy lah Ya, saya. oke. Atau bisa juga chord lain kita bisa pakai C mayor 9. C mayor 9. Kan? Oke. Itu udah dari akord aja udah nuansanya Udah beda ya? Iya, Udah beda. udah berubah gitu kan. Dari misalkan dari sini nih. Ya, C Iya. polos ini kan C mayor. Ya. artinya tidak ada tambahan nada ya. Ya. Cuman dari triad akordnya aja kan. Nah, itu gampangannya. Nah, paling teman-teman bisa kasih mayor 7, mayor 9, D minornya misalkan kita main di C, D minornya sederhananya kan seperti ini. Nah, sekarang kalau di dalam jazz kasih minor 7, minor 9, minor 9 ya kan, atau minor 11. Seperti itu. Chord-chordnya. G-nya mungkin
dari yang populer Jesus kan, Iya. misalkan Iya. 11. Nah paling kalau jazz minimal at least 13. Seperti itu basic-basicnya yang paling gampang lah istilahnya. Misalkan contoh yang paling gampang 251 misalkan. Dari D minor misalkan. Ini main C ya. C. Ya. Misalkan Ini kalau pop nih ya. kalau pop misalkan C-nya A minor kan seperti ini. 1625 ya main Ya. C. Ini pop, ini pop. 2 kali putaran lah ya. Biar kita nampak bedanya ya. Nah, kalau misalkan dibuat untuk nuansa jazzy, ya bisa. Misalkan kita ambil yang paling sederhana, yang sesimpel mungkin, itu kayak C mayor 7 kan, bisa kayak gitu nih. Nah, misalkan A minornya kan dari A minor polos kita bisa ambil minimal at least minor 9. Nah, ini bisa sebenarnya dijadiin sebenarnya ada namanya 6 tuh 7 min 9 bisa. Tapi aku ambil biasanya 13 min 9. Jadi misalkan jadi ini namanya tetap cuman ketuaan ke 1, 2 kan 2 ketuk pindah kan. Cuman jembatan doang. Nah, waktu D minor kan D minor biasa ini jadi minor 11 misalkan. Nah, 5-nya tadi yang sus atau yang G7 kita update. Selain 13 bisa pakai alter. Misalnya alter tuh mungkin kalau teman-teman susah memahami alter bagi yang awam, gampangannya itu chordnya sama dengan yang tadi atau chord 7 min 9 namanya. Jadi mungkin teman-teman bisa search di YouTube juga chord-chordnya. Alt Jadi ya, biasanya G alt gitu ya. iya. Nanti search aja di YouTube chord-chordnya. Misalnya G-nya seperti ini. Dari sini minor 11 kita pindahnya ke 7 jadi 13 kan. Nah, kita 13 kita bisa upgrade lagi ke atas jadi minor 13 min 9. Baru ke C-nya ganti. Misalkan tadi dari C mayor 7 kita bisa upgrade ganti untuk voicingnya, kita bisa ganti jangan mayor 7 lagi. Kita bisa pakai mayor 69 atau mayor 6 kan. Mayor 6. Nah, ini mayor 69. Nah, itu udah apa? Ganti warna. Sebenarnya warnanya udah berubah. Jadi jazz ini luas banget ya ini. Jazz luas. Sebenarnya lagu apapun bisa di-jazzin. Ya. Jadi sebenarnya lagu-lagu pop, lagu-lagu yang ternama itu bisa juga untuk di-jazzin. Nah, sebenarnya lebih rumit mana? Blues atau jazz? Setiap kalau menurut aku sih ya, genre musik itu punya warna dan punya tingkat kesusahan masing-masing. Dan nggak bisa Nggak ada dibilang yang ini bilang, lebih bagus. Iya, ini. cuman memang istilahnya musik itu punya setiap itu seperti warna. Jadi colornya berbeda. Jadi itu kita memang nggak bisa mungkirin kalau memang jazz itu memang secara teknikalnya memang banyak lebih ribet, memang lebih ya kalau saya belajar memang lebih apa ya, lebih banyak menggunakan tambahan-tambahan dan lain sebagainya, passing tone dan lain sebagainya. Tapi memang bukan berarti kita yang paling susah atau yang paling mudah adalah genre itu sendiri misalnya. Pop aja sulit juga. Susah loh. Kan sebenarnya kan kalau saya bahasakan itu kan musik itu kan seperti adat. Budaya ya. Budayanya gini, attitude ya, attitude-nya misalkan kita nggak bisa ibaratnya contohnya seperti blues tadi 7 mayor, kita main mayor bilang blues sebenarnya ya attitude-nya nggak blues kan, karena attitude-nya blues kan dominan gitu. Nah, termasuk juga musik-musik jazz juga itu ada attitude sendiri. Nah, pop sendiri juga sama. Kalau kita main lagu-lagu populer, ternyata chordnya kita wah jadinya bukan lagu populer. Jadi sebenarnya susah juga lagu-lagu pop itu, bukan berarti pop itu gampang enggak harus semua
semua alat musik. Ini susahnya susah. Musik harus belajar. Maksudnya susah main pop itu, orang jazz main pop susah karena udah sering main yang ribet jadi sederhana atau gimana? Biasanya gini, menurut pandangan umum ya ini. Ya. Jadi ya secara umumnya pop itu kan adatnya kan biasanya Ya. biasanya rata-rata kan dia mainnya mirip seperti aslinya, kayak dia kayak klasik. Memang ada sebagian misalkan kita udah punya band sendiri gitu kan, Ya. itu diganti aransemen, it's okay kan janjian. Tapi sebenarnya secara standar main pop itu kan nggak boleh ada yang diganti tema. Ya. Nah kalau orang nggak tahu lagu, kelar. Iya benar. Iya kan? Jadi Benar. sebenarnya sama, begitu juga genre lain. Begitu kita nggak nguasain adat-adat dari musik itu, Ya. selesai sama. Oke. Blues pun juga, blues banyak soul jiwanya kita. Kalau ketika kita memainkan nggak pakai hati juga ya kayaknya kurang kena. Benar, gitu kan. benar, pakai hati ya. Dosen saya pernah bilang begini, Iya. musik itu kita harus memasukkan roh kita ke dalam musik ya. Itu dalam banget loh. Ada orang yang bermain teoritis ya, Iya. ada yang bermain ya interpretasi. Iya. Itu semua masih level-level bawah. Ada yang lebih dalam itu katanya istilahnya itu living form. Iya. Jadi memasukkan roh kita ke dalam musik. Jadi kita tuh bisa wah sampai wah orang ini dalam banget gitu ya. Nah, ini tadi sekilas tentang jazz, tentang blues ya. Jadi sebenarnya kalau dipelajarin bisa ya. Sebenarnya kata-kata belajar sih harusnya bisa ya, asal kita nggak males ya. Saya dulu malah yang paling saya benci genre musik jazz. Jazz benci banget ya. Sama berarti. Jadi saya itu cuman tadi yang memang saya roh kalau kita memang ya kebetulan saya banyak di gereja juga pelayanan, memang yang dibilang dosennya kakak ini roh itu kalau di kita sebenarnya di gereja ya kita pakai Soul ya. Roh Kudus kan. Ya, Roh Kudus. Tapi yang misalnya yang bimbing juga Yang bimbing ya. minta hikmah dari Tuhan kan kita tentunya. Itu penting juga loh. Oke. Supaya dibukakan, supaya kita mampu untuk belajar yang lebih lagi kan misalnya. Ya, Karena ya dia Maha Pencipta kan. Misalnya kalau kita nggak dikasih hikmat juga nggak bisa. Susah juga belajarnya ya. Susah. Benar. Susah. Ya. Jadi peran dari Roh Kudus juga mengajari ya. Roh Kudus itu harus. Perlu guru juga ya. Ya mentor sih pasti ya, karena apapun bukan hanya musik, misalkan kayak apa seperti belajar segala sesuatu pun ada mentor lebih baik. Tapi saya punya temen, dia kemauannya keras dan emang anaknya apa ya struggle gitu kan, dia nggak pantang menyerah. Bisa juga teman mentor, cuman memang susah dijelasin ada mentor sama enggak tuh yang pasti jelas beda. Gitu. Itu menurut pandangan saya pribadi, tapi tidak bisa dipaksakan ke orang lain. Jadi, jadi orang lain tentang ini kan banyak nih yang mungkin yang lagi semangatnya belajar gitar ya. Jadi perlu nggak sih bisa baca partitur? Part sih seharusnya penting ya. Seharusnya karena partitur itu kalau di dalam musik dia bahasa standarnya seringkali terutama bagi pemain session ya. Session player biasanya teman-teman saya kan kebetulan banyak session itu mereka pasti mau nggak mau notasi pasti. Tapi bukan berarti wah jadi kalau main musik harus belajar notasi wajib. Ya enggak juga. Nah, maksudnya kalau untuk yang profesional biasanya dia baca juga. Maksudnya untuk apa? Sesuatu inputan dan sebagainya itu biasanya perlu juga partitur. Kadang partitur dibutuhkan ketika latihan minim, sekali latihan gitu kan. Nggak bisa ingat ya. Iya, nggak bisa ingat lagunya banyak. Biasanya part. Ya. Tapi untuk yang teman-teman di sini kalau misalkan
baru belajar, waduh kayaknya gue stres banget nih. Ya. Gue stres banget, kayaknya wah belum gue biasanya pemula ada orang beberapa sebagian juga yang kalau udah kena notasi partnya dia udah puyeng, udah males kan belajar. Nah bagi teman-teman yang rata-rata udah penat lihat notasi bukan berarti kalian harus berhenti belajar musik, enggak. Tetap belajarlah, sambil kita belajar kita bisa baca dikit-dikit nanti sambil jalan kita udah bisa main, kita dikit-dikit belajar gitu ya solusinya. Jadi sebenarnya nggak ada yang instan ya, proses ya. Jadi teman-teman pemusik yang belajar gitar ikuti aja step-stepnya pelan-pelan. Di YouTube banyak banget. Jadi ada mungkin lesson rhythm atau apapun. Yang penting diikutin dulu. Masalah bisa baca part atau enggak, nyusul nggak apa-apa ya. Kecuali memang mau berkecimpung di dunia profesional ya. Harus itu wajib ya. Jadi Kak Nathan nih main juga nggak di band-band sekuler? Ya kadang event-event doang. Kalau dulu juga sering juga ke kayak pernah juga sih di mana Senayan akustik sama Masinan juga pernah juga. Les privat, les online gitu ada nggak? Les gitar ngajar sama ini apa namanya, ngajar sama pelayanan juga ya. Tapi event-event sekali pernah juga kayak event di Jogja, event karena emang event lagunya lebih cenderung sedikit. Event lebih enak ya, bukan lebih enak sih ya, ada juga yang suka kan musik. Setahu saya kan teman-teman kan banyak nih ya, ada yang session, ada yang dunia recording, ada yang dunia ngajar, ada juga yang main reguler di kafe. Sebenarnya kembali lagi nyaman dan dapatnya di mana banyaknya. Dan memang itu nggak ada yang salah gitu kan. Istilahnya sah-sah saja teman-teman mau di dunia apapun, yang penting fun kan kalau di musik. Ya aja sih. Jadi kok Nathan ini full di musik ya? Ya, banyak kan saya juga ngajar juga. Jadi teman-teman kalau yang mau belajar nanti boleh kontak, apakah itu belajarnya online atau bagaimana. Sekarang udah canggih lah zaman ya. Nanti di Instagramnya Instagram nih ada Instagram di Nathanael tanpa H ya, Nathanael JZZ Rock ROCK. Oke. Sip. Oke, thank you ya Nathan buat waktunya. Ini keren banget sumpah ya. Jadi ini jarang saya temuin begini, jarang banget. Ya sukses terus ya kok ya, makin melejit ya. Mudah-mudahan setelah orang nonton video ini orang bisa tahu mana musik yang sesungguhnya ya, bukan sekedar musik yang asal jadi. Ini matang banget ya. Saya masih belajar juga. Masih belajar ya? Masih banyak juga yang perlu dipelajarin gitu. Intinya kata belajar itu harus anytime. Anytime. Jangan pernah kita udah jago, udah hebat, nggak perlu lagi belajar. Jangan, sayang. Karena ilmu itu nggak pernah ada habisnya. Nggak ada habis, musik ya nggak ada habis ya. Dan kita perlu menggali gitu kan, step by step terus. Pernah nggak sih mengalami kejenuhan main gitar? Pernah ya. Kalau jenuh mungkin teman-teman, kalau ini bagi yang mungkin biasanya yang udah dialami titik jenuh itu orang yang udah lama bermain musik, dia pasti ada suatu saat titik jenuh. Saya dulu sempet nggak percaya musik ini bisa jenuh karena kan saya suka tuh. Nah, waktu tahun lalu kalau nggak salah itu mengalami titik jenuh loh. Akhirnya cara yang paling gampang, kalau ini saya pribadi ya, itu sebenarnya caranya meninggalkan terlebih dahulu. Bukan berarti meninggalkan semuanya, tapi berhenti untuk bermain gitar dalam sesaat. Cari kesibukan lain ya. Iya, misalkan kita pergi holiday, liburan, terus
kemudian kayak kita denger lagu yang isi listening gitu-gitu. Terus bisa juga sama kalau yang udah berkeluarga kita sama keluarga, kita udah itu nanti pelan-pelan balik lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir nih kok. Iya. Mungkin nggak sih bisa hidup dari musik? Karena banyak orang mungkin mau hidup apa dari musik, nggak ada duitnya gitu. Mungkin nggak sih bisa hidup dari musik? Sebenarnya supaya orang-orang yang mau main musik ini benar-benar memikirkan dulu sejak awal, jangan nanti udah kecemplung main musik nyesal. Hidup kan dari main musik, makan kan? Itu benar tuh. Hidup kan dari makan. Iya kan? Sebenarnya gini, istilahnya ya seringkali saya pernah dengar juga dan memang sampai sekarang saya juga hidup. Salah satunya saya yang banyak orang. Iya kan? Makan apa? Nah sebenarnya gini, ini berhubungan dengan masalah kerjaan kan. Ya. Tentang namanya pemasukan lah istilahnya, income, ya. Mengepul di dapur. Yep. Saya gini, sebenarnya pekerjaan apapun itu sudah ditakar oleh yang atas. Oleh Tuhan sudah kita berkatnya udah ditakar. Jadi sebenarnya kalau kita bicara musik bisa hidup enggak, sebenarnya selama kita mau berusaha, nggak ada jalan yang tertutup. Asal kita ada niatan untuk bekerja, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Itu sih yang saya pegang dalam kehidupan sehari-hari. Wow. Oke, thank you ya Ko ya. Ini kalimat penutup dari saya. Ada seorang maestro kita ya, ADMS nih bilang ya. Saya lupa ADMS atau Aminoto Kosin bilang, hidupilah musik, maka satu saat musik akan menghidupimu. Wah, itu keren ya. Oke, goodbye semuanya. Thank you. Bye.